Nah ini gudeg telur pindangnya, ini krecek. Makasih Mas. Bumil, lapar terus ya? Iya deh. Aku tuh ya pengen makan mulu rasanya, walaupun ini dari cateringnya Gria Jinten ya, tapi masakan ibu tuh bikin aku lapar mulu, pengen makan mulu semua. Ya udah, makan terus lah. Malah suruh aku buat makan terus, kamu pengen aku gemuk ya? Pengen aku cepet-cepet ke paus? Nggak apa-apa. Kamu jadi paus gemes kesayangan Papa Bun. Mas, ini kan wedding anniversary Papa sama Mama yang ke-19 tahun ya? Iya. Kira-kira kita bisa nggak ya punya pernikahan bahagia yang langgeng kayak mereka? Mungkin sampai 19 tahun lebih. Kenapa cuma sampai 19 tahun? Ya kita harus bisa lah sampai ulang tahun pernikahan ke-25, bahkan ke ulang tahun pernikahan emas ke-50. Atau 60 tahun pernikahan berlian. 60 tahun ya? Itu kalau 60 tahun, kamu sama aku udah kayak apa ya? Kita jadi kakek nenek buntelan. Jadi nanti kita kalau udah umur 90-an, kita bakal hidup bahagia dengan anak, cucu, cicit, buntelan semua. Jadi kita bakal jadi keluarga besar buntelan yang sangat bahagia. Mudah-mudahan ya, kita selalu dikasih kesehatan, umur panjang, dan pernikahan yang bahagia. Amin. Amin. Dan kita akur terus, nggak marah-marahan lagi. Amin. Rin, aku nyamperin Mama dulu ya. Aku mau bicara sama Mama soal rumah orang tua aku itu. Oke. Makan dulu. Kayaknya aku nggak perlu cerita ke Mas Lingga soal apa yang dibilang sama Bu Diana. Belum tentu tebakan aku benar. Kalau orang itu adalah pelaku tabrak lari itu, nanti malah bikin Mas Lingga kepikiran. Lo pasti tahu kan, di mana kita bisa temui laki-laki itu. Malam itu lo temanin Dudung temui laki-laki itu kan? Jadi, laki-laki bersama Cimot ini ditemenin Dudung nemuin gue malam itu. Tapi kenapa? Malam itu cuma Dudung sendirian yang datang. Ku cinta dia. Ma. Hari ini mana? Tuh, hari ini lagi makan. Banyak yang makannya ya. Iya. Ma, ada waktu nggak? Ada. Kamu mau ngomong apa? Boleh? Iya, mau ngomong sebentar. Di sini aja kali ya. Di sini. Kenapa sih? Serius banget. Ada apa? Kemarin kan Lingga sempat nganterin hari ini make upin kliennya. Ternyata rumahnya itu di perumahan rumah masa kecil Lingga, Ma. Oh iya? Kok bisa kebetulan gitu ya? Iya, mungkin udah jalannya, Ma. Dan Lingga udah lihat rumah masa kecil Lingga ternyata terbengkalai, Ma. Lingga juga coba tanya sama tetangga di sekitarnya, katanya pemiliknya nggak pernah nempatin rumah itu sejak dibeli 20 tahun yang lalu. Terus? Ya, Lingga diskusi sama hari ini. Kami punya keinginan buat beli rumah itu, Ma. Makanya Lingga mau tanya sama Mama. Mama tahu nggak, Ma? Siapa pemilik rumah itu sekarang? Waktu itu sih, itu rumah bapak ibu kamu yang beli tuh namanya Pak Tio. Pak Tio. Jadi Mama tahu siapa yang beli? Syukurlah, Ma. Lingga seneng banget. Oh, terus gimana? Kamu rencananya mau apa dengan rumah itu? Lingga mau minta tolong. Mama bisa nggak temukan Lingga dengan pemiliknya? Kalau bisa, Lingga ingin segera beli rumah itu dan kita renovasi, terus kita pindah ke sana, Ma. Lingga dan hari ini. Oke. Berarti Mama gini, nanti Mama coba cari kontaknya Pak Tio itu. Tapi kalau misalnya Mama udah nggak punya nomornya, nanti Mama coba hubungin ini deh, notaris yang ngurus jual beli rumah itu ya. Makasih banyak ya, Ma. Ya udah kalau gitu, nanti Lingga coba kabarin ke Ari ini. Ya udah, nanti Mama coba usaha semampu Mama untuk cari ke rumahnya ya. Iya, Ma. Lingga mau ambil makanan lagi buat hari ini deh. Ya udah, suruh makan yang banyak. Kamu juga makan? Iya, Ma. You look so happy.
Ya Allah, semoga nggak ada yang kenal sama Emil. Mungkin dari pemakaman ini, gue dapat sedikit informasi tentang kematian laki-laki yang bernama Dudung. Mot, gue nggak akan tinggal diam kalau ketemu yang bunuh Dudung. Bakal gue sikat habis. Ya nggak, Mot? Lu dengar gue nggak? Iya, gue dengar. Pokoknya lu harus bantu gue temuin pembunuh itu. Kita harus nuntut balas atas kematian Dudung. Lu pasti tahu kan, di mana kita bisa temuin laki-laki itu. Malam itu lu temanin Dudung temuin laki-laki itu kan? Jadi, laki-laki bersama Cimot ini ditemenin Dudung nemuin gue malam itu. Tapi kenapa? Malam itu cuma Dudung sendirian yang datang. Apa jangan-jangan malam itu Cimot sebenarnya datang dan Cimot yang mukul gue sampai pingsan. Hai, Dek. Dah. Siang, Bu. Ya, siang. Halo, Mas Bowo. Ya. Mbak, saya perwakilannya Pak Bagas. Silakan masuk. Ye. Lihat dulu rumahnya. Permisi ya. Ayo, Dek. Ya, silakan lihat-lihat dulu aja. Rumahnya sangat adem, baik di luar maupun di dalam. Iya. Lumayan luas ya, Dek. Padahal dari luar itu kayaknya kecil banget, Bu. Sempit. Ternyata enggak. Iya, rumah ini dibersihkan setiap hari. Bangunannya juga masih bagus, perabotannya juga lengkap. Meskipun perabotannya lama, tapi masih bisa digunakan dengan baik. Kalau kalian berminat, kalian tinggal masuk aja. Nggak usah beli perabotan baru lagi. Enak, Dek. Lengkap loh peralatannya. Nih, tak cek lagi. Loh, masih ada semua. Kayak tinggal langsung gitu aja gitu loh rumah ini. Rezeki. Enak ini. Bu, saya boleh tanya sesuatu nggak ya? Iya, boleh. Rumah ini kan masih bersih ya, masih lumayan bagus juga, gede juga. Kenapa ya Bu, ini dikontrakin dengan harga yang murah banget? Karena rumah ini bekas pembunuhan, Mbak. Jadi disewakan dengan harga yang murah. Oh, Saya tunggu di luar dulu ya. iya Bu, silakan. Oke, Dewi. Aku yes. Ini dapat harga bagus. Kamu tuh gimana sih Mas? Kamu udah denger ya tadi? Ibunya itu bilang kalau rumah ini tuh bekas pembunuhan. Aku udah mau tinggal di sini. Kalau misalkan nanti ada hantunya gimana? Gak, aku pokoknya gak mau ngontrak di sini. Ini wow. Oh, ini saat yang tepat buat kamu menunjukkan sebagai calon pemimpin. Tenangkan dia. Tentu saja. Dewi, nggak boleh mikir kayak gitu. Nggak boleh macam-macam pikirannya. Dewi tuh nggak boleh percaya sama tahayul. Yang masih hidup sama yang sudah meninggal itu beda alam, Dek. Nggak mungkin bisa saling mengganggu. Lagi pula, kamu nggak perlu takut. Kalau sampai ada hantunya, Mas Bu yang baca Yasin, biar kabur dia. Percaya itu hanya pada Gusti Allah, bukan yang lain. Apalagi kalau penghuninya nanti itu rajin sholat. Wis toh, tenang no pikiranmu. Yang paling utama nih ya, harus kamu ingat, ini harganya bagus, ramah di kantong. Bukan masalah ramah di kantong loh Mas. Nih ya nanti kalau misalkan kita kontrak di sini, yang akan lebih lama di rumah itu ya aku. Yang paling sering di rumah itu ya aku. Karena kamu kerja atau jadi damkar. Terus nanti kalau weekend kamu juga bakalan tetap ngojek di Urban Ride, ya toh? Nanti kalau misalkan aku sendiri di sini digangguin, aku ketakutan sendiri, gimana? Udah pokoknya aku udah mau kontrak di sini. Kita cari kontrakan lain aja lah Mas. Ya ampun Dewi, udahlah rumah ini aja, harganya murah. Lagian Mas Bu yakin kok rumah ini tuh nggak serem-seremnya. Kalau sampai ada penampakan, Mas Bu yang maju. Wow. Astagfirullahaladzim. Mas,
Tenang Dewit, Mas Boy yang akan periksa. Mas Bo, itu kan, udah aku bilang apa? Ini aja tuh belum kita tempatin loh Mas. Udah serem kayak gini, udah aku nggak mau ngontrak di sini. Cari yang lain aja. Tenang. Kita bisa bicarakan baik-baik, Dek. Mungkin cuman angin. Iya. Wah, nggak bener ini. Kabur. Aduh, pintunya mana ini? Astaga. Ih, Dewit, kabur Dewit. dia nggak usah di sini lah. Aku rusak acara kamu. Gak ada asap kalau nggak ada api, Mas. Kamu berani main-main sama aku? Iya. Urusan kamu sama aku tuh belum selesai. Tuhan ku cinta dia. Lah, Mas, ini gimana rumahnya Mas? Ayo ke rumahnya. Jadi Bu. Jadi setelah saya ini sekarang. Aduh, gak mau kali ya. jadi. Ayo Dek, buruan Dek. Tunggu sabar Mas. Itu ngincer itu pasti Dek. Bikin salah apa aku nih ya? Ayo kita naik. Jadi ayo cepet-cepet. Ya, hati-hati ya. Ada acara apa ini? Banyak karangan bunga. Dan tamu yang datang ke sini kok rame ya? Bisa-bisanya dia asik-asikan ngerayain anniversary pernikahan di saat anaknya sedang bermasalah. Pantes ya dia menghindari saya. Jadi karena ada acara ini. Kamu harus tahu ya Mas Aditya, saya sama sekali nggak main-main. Saya ada di depan rumah kamu, Mas. Temui saya atau saya masuk ke dalam. Mungkin sekarang bisnis Mas Reza ini makin maju ya. Alhamdulillah, Mas. Sebentar, Mas. Ada pesan yang masuk. Oh iya. Saya ada di depan rumah kamu, Mas. Temui saya atau saya masuk ke dalam. Sebentar ya, Mas. Saya ke depan dulu. Ya. Oh, silakan dilanjutkan. Makan-makan dulu ya. Baik. Silakan. Nanti kita ngobrol lagi. Oke, silakan. Bu, kebetulan itu Mas Aditya ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aditya. Selamat loh Mas, selamat. Ya, mudah-mudahan tambah bahagia selalu rukun dengan Mbak Pertiwinya. Ya. Selamat loh Mas Aditya. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-19. Semoga sehat terus. Dan semoga cucunya lahir juga sehat. Jadi Mas Aditya sama Pertiwi itu bahagia. Kita juga bahagia ya Pak. Iya pasti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih sudah mau datang. Sama-sama. Oh ya, terima kasih juga Mas Mul, berarti menu catering enak. Ya, semuanya pada suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah loh kalau pada suka semuanya. Ini saya mohon maaf ya, saya mau nemuin rekan saya di depan. Oh ya, moga. Silahkan masuk duluan ya. Moga dilanjut Mas. Silakan. Permisi. Yo. Silakan dilanjut. Lah kok kita ditinggal toh? Lawang kita itu tamu malah ditinggal. Bapak lihat nggak? Mukanya Mas Aditya itu tegang banget. Harusnya dia itu bahagia nih ulang tahun pernikahan loh. Masa sih Bu? Gini terus tadi. Ibu, jangan seperti itu. Kan tadi Mas Aditya itu bilang dia mau ketemu sama rekannya sebelah sana. Ingat loh, yang diundang itu tamunya banyak, bukan cuma kita. Ya toh? Ya maklum lah. Ya udah, kita masuk ya. Ayo. Ya. Kamu mau ngapain kesini, Kartika?
Menurut kamu? Ngapain saya kesini? Mau nyelamatin dengan bangganya 19 tahun kamu dengan Pertiwi? Iya. Kamu mikir dong, Mas. Semua ini kan kamu yang buat. Kalau kamu nggak reject telepon aku, kalau kamu balas WhatsApp aku nggak mungkin kesini. Selamat Aditya, memang kamu sama Pertiwi ditakdirkan untuk selalu bersama. Udah dekat kan? Ya. Jangan rusak acara besar aku. Aku rusak acara kamu. Gak ada asap kalau gak ada api, Mas. Kamu berani main-main sama aku? Iya. Urusan kamu sama aku tuh belum selesai.